Halo, sahabat inovasi semesta ilmu. Selamat datang kembali di ruang refleksi dan eksplorasi pemikiran yang kami hadirkan melalui podcast ini. Di sini, kita tidak hanya berbicara soal ide, tapi juga bagaimana menjadikannya nyata, menjadi solusi, sistem, dan strategi yang berdampak. Dalam episode kali ini, kita akan membahas sebuah gagasan besar yang sedang kami bangun, merancang Leadership Center strategis berbasis framework ekosistem leader, kapasitas, dan sukses GPT. Sebuah pendekatan integratif yang tidak hanya membentuk program pelatihan pemimpin, tetapi juga membangun sebuah sistem cerdas dan berkelanjutan untuk menumbuhkan ekosistem kepemimpinan masa depan. Namun sebelum kita mulai lebih jauh, pastikan kamu telah klik tombol like dan subscribe. Dengan begitu, kamu tidak akan ketinggalan setiap ide, refleksi, dan inovasi terbaru dari kami di Inosi. Mari kita mulai. Dunia sedang bergerak sangat cepat. Kecepatan ini bukan hanya milik teknologi, tapi juga milik disrupsi sosial, ketegangan nilai, dan krisis makna. Di tengah semua itu, kita menyaksikan satu kekosongan yang tak bisa diisi oleh data, uang, atau sistem, yakni kekosongan kepemimpinan. Pemimpin masa kini tidak cukup hanya hebat secara intelektual, tetapi juga harus kuat dalam empati, tangguh dalam etika, dan adaptif dalam berpikir. Mereka dituntut untuk mampu mendengarkan yang sunyi, membaca yang tak tertulis, dan memutuskan dalam ambiguitas. Karena itu, tantangan besar kita hari ini bukanlah kekurangan orang pintar, tapi kekurangan orang yang benar-benar hadir sebagai pemimpin. Berangkat dari kegelisahan itulah, gagasan membangun Leadership Center hadir. Sebuah pusat pengembangan kepemimpinan yang bukan sekadar menyampaikan materi atau mengisi ruang kelas, tetapi benar-benar membentuk manusia seutuhnya sebagai pemimpin. Dan untuk memastikan bahwa pusat ini hidup, berdampak, dan tumbuh secara strategis, maka ia harus dibangun di atas ekosistem yang kuat, yakni framework leader, kapasitas, dan sukses GPT. Apa yang membuat pendekatan ini berbeda? Jawabannya sederhana. Karena ia tidak hanya berakar pada teori dan pengalaman, tetapi juga dikembangkan secara sistematis sebagai framework berpikir, sistem bertindak, dan GPT pendamping cerdas yang siap mendukung proses transformasi kepemimpinan dari dalam keluar. Kita mulai dari yang pertama, Leader Framework. Disinilah nilai-nilai dasar kepemimpinan ditanamkan. Leader adalah singkatan dari listen, empower, act, develop, encourage, dan reflect. Setiap elemen mencerminkan satu laku utama dalam kepemimpinan yang sehat. Pemimpin yang tidak mendengarkan, kehilangan konteks. Pemimpin yang tidak memberdayakan, kehilangan potensi tim. Pemimpin yang tidak bertindak, kehilangan relevansi. Pemimpin yang tidak berkembang, kehilangan arah. Pemimpin yang tidak menyemangati, kehilangan energi kolektif. Dan pemimpin yang tidak merefleksikan, kehilangan kebijaksanaan. Leader bukan sekadar modul pelatihan. Ia adalah way of being, sebuah cara hidup kepemimpinan yang hadir dalam sikap sehari-hari. Maka ketika leader menjadi pondasi, Leadership Center tidak hanya mencetak pemimpin yang tampil, tapi pemimpin yang terasa, yang meninggalkan makna. Namun kepemimpinan tidak bisa berdiri di atas niat baik saja. Ia perlu kapasitas nyata. Dan inilah mengapa kapasitas framework hadir sebagai pondasi kedua. Kapasitas terdiri dari 9 elemen, komitmen, analisa, proses, arti, sinergi, integrasi, transformasi, adaptif, dan sukses. Bayangkan seorang pemimpin yang memiliki komitmen namun tidak mampu menganalisis, atau yang bisa berpikir strategis tetapi tidak mampu membangun sinergi. Kapasitas menyatukan semua ini dalam satu jalur pengembangan yang sistematis. Ia bukan hanya alat ukur, tetapi juga roadmap pertumbuhan. Di Leadership Center, setiap peserta akan dipetakan berdasarkan kapasitas. Mereka akan mengetahui kekuatan mereka, sekaligus titik buta yang harus diperkuat. Dan yang lebih penting, mereka tidak sendirian. Mereka didampingi oleh sistem dan mentor yang membimbing dengan sabar dan cerdas. Disinilah peran kapasitas GPT hadir, sebuah GPT berbasis framework yang siap memberikan saran reflektif, latihan praktis, dan pemetaan progres secara dinamis. Lalu, kita tiba pada pilar ketiga, Success Framework. Ini adalah struktur berpikir yang membantu pemimpin menyusun strategi secara reflektif dan tajam. Sukses terdiri dari smart understanding,
creativity, clarity, exploration, strategi, dan synthesis. Framework ini penting karena di era serba cepat, banyak pemimpin terjebak pada reaksi, bukan refleksi. Sukses membawa kita mundur sejenak untuk melihat lebih luas, berpikir lebih dalam, dan bertindak lebih terarah. Di Leadership Center, sukses digunakan sebagai metode untuk merancang solusi, memecahkan masalah, hingga mengambil keputusan yang bernilai tinggi. Dengan bantuan sukses GPT, peserta dapat mendiskusikan kasus, menguji ide, dan menyusun langkah-langkah strategi secara lebih jernih. GPT ini tidak menggantikan pemikiran manusia, tetapi memperkaya proses berpikirnya. 3 framework ini, leader, kapasitas, dan sukses, bekerja secara sinergis. Ketiganya kemudian diformulasikan ke dalam ekosistem program Leadership Center, mulai dari pelatihan dasar, program coaching, mentoring, project lab, hingga platform pembelajaran digital. Setiap proses pembelajaran dirancang adaptif, personal, dan reflektif. Namun keunggulan utama dari Leadership Center bukan hanya pada desain programnya, melainkan pada integrasi dengan GPT yang dirancang khusus berdasarkan framework-framework tersebut. Disinilah kita masuk ke era baru. Leadership Center berbasis pada ekosistem. Apa artinya? Artinya, peserta tidak hanya mengikuti pelatihan pasif. Mereka didampingi oleh asisten GPT yang dibangun dari framework leader, kapasitas, dan sukses. GPT ini akan menjadi pelatih digital, fasilitator refleksi, pengingat komitmen, dan bahkan partner diskusi strategis. Dengan pendekatan ini, proses belajar tidak berhenti saat pelatihan selesai. Ia terus hidup dalam dialog, eksplorasi, dan pengembangan berkelanjutan. Selain itu, sistem ini juga memungkinkan adanya dashboard transformasi pribadi, di mana setiap peserta dapat melihat rekam jejak pertumbuhan mereka, nilai yang diperkuat, proyek yang dijalankan, refleksi yang ditulis, dan keputusan yang diambil. Ini bukan sekadar portofolio, melainkan cermin hidup dari perjalanan menjadi pemimpin yang utuh. Ke depan, Leadership Center juga akan dikembangkan ke dalam skema kolaboratif berbasis jaringan, inkubator kepemimpinan muda, program aksi komunitas, follow-up transformasi daerah, hingga digital leadership lab. Semua ini didukung oleh GPT berbasis framework agar siapapun, dari guru, ASN, mahasiswa, aktivis, hingga pengusaha, dapat mengakses pembelajaran kepemimpinan dengan mudah, fleksibel, dan bermakna. Kita tidak sedang menciptakan sekadar tempat pelatihan. Kita sedang membangun gerakan pembelajar kepemimpinan reflektif. Gerakan ini tidak memuliakan posisi, tetapi menumbuhkan potensi. Tidak mengejar jabatan, tetapi menjernihkan jalan perubahan. Leadership Center berbasis framework ekosistem dan GPT ini akan menjadi ruang kolaborasi lintas generasi, lintas sektor, dan lintas batas. Kini saatnya kita meninggalkan cara lama mendidik pemimpin. Bukan lagi satu arah, tetapi dialogis. Bukan lagi kaku, tetapi lentur. Bukan lagi terputus, tetapi terintegrasi. Framework leader mengajarkan kita untuk mendengarkan dan merefleksikan. Kapasitas membantu kita mengenali kekuatan dan menumbuhkannya. Sukses menajamkan strategi agar tidak kehilangan arah. Dan GPT hadir sebagai alat bantu cerdas untuk memastikan semua proses itu terjadi terus-menerus. Kita tidak sedang membangun sebuah proyek. Kita sedang menanam peradaban. Leadership Center ini adalah perwujudan harapan atas masa depan yang dipimpin oleh manusia-manusia sadar, bijaksana, dan berdaya. Dan Anda, para pendengar setiap podcast ini, adalah bagian dari gerakan ini. Terima kasih telah membersamai kami di podcast Inosi hari ini. Jika Anda merasa mendapatkan inspirasi dan melihat potensi dalam gagasan tentang Leadership Center berbasis framework, ekosistem leader, kapasitas, dan sukses GPT, jangan ragu untuk klik like dan subscribe podcast ini. Bagikan juga kepada rekan, guru, pemuda, atau siapapun yang Anda yakini bisa menjadi pemimpin masa depan. Mari kita terus nyalakan semangat untuk membangun bangsa melalui kepemimpinan yang reflektif, strategis, dan manusiawi. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Bersama Inosi, inovasi semesta ilmu, kita tak hanya belajar, tapi juga membentuk masa depan. Salam perubahan, salam semesta. Jika mempunyai pertanyaan berkaitan dengan konten, pelatihan, pendampingan pengembangan center dan framework ekosistem,
dan juga kerjasama. Silakan kontak kami di haitan.rahman@inosi.co.id.